guys sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. 7 dewa sesat itu lalu menghampiri Chung Bun yang masih duduk bersila seperti sebuah arca. Hatinya penuh kengerian menyaksikan tingkah laku 7 orang itu. Chung Bun yang baik, lihatlah. Aku satu-satunya wanita di antara kami bertujuh. Lihatlah aku, seorang wanita yang hidup kesepian dan merana karena tidak mempunyai anak. Aku mendengar bahwa engkau pun sebatang kara, tidak mempunyai ayah bunda lagi. Marilah anakku, marilah ikut dengan aku, maka aku akan menjadi pengganti ibumu yang mencintaimu dengan seluruh jiwaku. Mari hidup sebagai seorang pangeran di istanaku, di rawa mayat, dan engkau akan menjadi seorang terhormat dan mulia. Marilah Chung Bun, anakku. Chung Bun mengangkat muka memandang sejenak wajah wanita itu, kemudian dia menunduk dan tidak menjawab, juga tidak bergerak. Hatinya makin sakit karena dia dengan jelas dapat melihat kepalsuan di balik bujuk rayu manis itu, apalagi kalau dia mengingat betapa wanita ini dengan tersenyum-senyum dapat begitu saja membunuh jiwa 6 orang dusun yang tidak berdosa. Dia merasa ngeri dan tidak dapat menjawab. Chung Bun, aku adalah ketua dari partai pengemis 8 dewa di 8 dewa. Sebagai seorang ketua perkumpulan pengemis, tentu saja aku kasihan sekali melihat engkau seorang anak yang hidup sebatang kara. Kau ikutlah bersamaku, Chung Bun, dan kelak engkau akan menjadi raja pengemis. Bukankah kau suka sekali menolong orang? Orang yang paling perlu ditolong olehmu adalah golongan pengemis yang hidup sengsara. Kau ikutlah dengan aku, dan pengemis 8 dewa akan menjadikan engkau seorang yang paling gagah di dunia ini. Kembali Chung Bun memandang wajah itu dan diam-diam bergidik. Orang yang dapat membunuh 5 orang dusun sambil tertawa-tawa seperti kakek ini sekarang menawarkan kepadanya untuk menjadi raja pengemis. Dia tidak menjawab juga, hanya kembali menundukkan mukanya. Anak jenius, anak baik, Chung Bun, dengarlah aku. Aku adalah Dewa Sastra, seorang sastrawan yang mengasingkan diri dan menjadi pertapa di Gunung Ayam. Selama hidupku aku tidak pernah melakukan perbuatan jahat dan selama puluhan tahun aku tekun menghimpun ilmu silat, ilmu sastra dan ilmu meniup suling. Aku ingin sekali mengangkat engkau sebagai muridku, Chung Bun. Hahaha, kau turut aku saja, Chung Bun. Biarpun aku seorang yang kasar, namun hatiku lemah menghadapi anak-anak. Aku sendiri memiliki seorang anak perempuan sebaya denganmu. Biarlah kau menjadi saudaranya, kau menjadi muridku dan kau takkan kecewa menjadi murid Dewa Racun Bumi. Pilihlah aku menjadi gurumu, Chung Bun. Tidak, aku saja. Aku Abin, namaku tidak pernah kukatakan kepada siapapun dan sekarang kukatakan di depanmu, tanda bahwa aku percaya dan suka sekali kepadamu. Akulah keturunan dari Dewa Sakti Sun Gokong, akulah yang mewarisi ilmu kera sakti. Kau jadilah murid Dewa Racun Langit dan kelak kau akan merajai dunia persilatan, Chung Bun. Lebih baik menjadi muridku. Aku Dewa Dunia Aciang, di kolong dunia nomor 1 dan ketua dari tombak besi di Secuan. Menjadi muridku berarti menjadi calon manusia terpandai di kolong langit. Ho. Titik-titik tanda seru. Ho. Kau dengarlah mereka semua itu, Chung Bun. Semua hendak mengajarkan ilmu silat dan memamerkan kekayaan duniawi, tidak seorang pun yang hendak mengajarkan kebatinan kepadamu. Akan tetapi hamba ingin sekali mengambil murid kepadamu, hendak hamba jadikan engkau seorang calon guru besar kebatinan. Kau berbakat untuk itu. Siapa tahu kelak engkau akan memiliki kebijaksanaan besar seperti Nabi Locu sendiri, dan engkau menjadi seorang nabi baru. Kau jadilah murid Dewa Laut Selatan, Chung Bun. Hening sejenak. Semua mata ditujukan kepada bocah yang masih duduk bersila seperti arca dan yang tidak pernah menjawab kecuali mengangkat muka sebentar memandang orang yang membujuknya. Terdengarlah suara sang bocah yang halus menggetar dan penuh duka. Terima kasih kepada kalian tetua senior. Akan tetapi saya tidak dapat ikut siapapun juga di antara kalian karena di balik semua kebaikan kalian terdapat kekerasan dan nafsu membunuh sesama manusia. Tidak,
Saya tidak akan turut siapapun. Saya lebih senang tinggal di sini, di tempat sunyi ini. Harap kalian sekalian tinggalkan saya akan mengubur mayat-mayat yang patut dikasihani ini. Wah, kepala batu, kalau begitu, aku akan memaksamu, kata Dewa Racun Bumi yang berwatak berangasan dan kasar. Nanti dulu, siapapun tidak boleh mengganggunya, bentak Dewa Racun Langit. Hoho, sabar dulu semua. Jelas bahwa bocah jenius ini tidak mau memilih seorang di antara kita secara sukarela. Karena itu tentu kita semua ingin merampasnya secara kekerasan. Maka harus diatur sebaik dan seadil mungkin. Kita bukan kanak-kanak, kita adalah orang-orang yang telah menghimpun banyak ilmu, maka sebaiknya kalau kita sekarang masing-masing mengeluarkan ilmu dan mengadu ilmu. Siapa yang keluar sebagai pemenang, tentu saja berhak memiliki Cumbun, kata Dewa Laut Selatan yang lebih sabar daripada yang lain. Mana bisa diatur begitu? Bantah pengemis 8 dewa yang khawatir kalau 5 orang itu akan mengeroyok dia dan Dewi Utara. Lebih baik seorang lawan seorang, yang kalah masuk kotak dan yang menang harus menghadapi yang lain setelah beristirahat. Begitu baru adil. Tidak, bantah Dewi Utara. Wanita yang cerdik ini dapat melihat kesempatan yang menguntungkannya kalau terjadi pertandingan bersama seperti yang diusulkan Dewa Laut Selatan. Dalam pertempuran seperti itu, siapa cerdik tentu akan keluar sebagai pemenang. Kalau diadakan 1 lawan 1, terlalu lama. Sebaiknya kita bertujuh mengeluarkan ilmu dan saling serang tanpa memandang bulu. Dengan demikian, satu-satunya orang yang keluar sebagai pemenang jelas dia lebih lihai daripada yang lain. Akhirnya pengemis 8 dewa kalah suara. Ketujuh orang itu telah mengeluarkan senjata masing-masing, membentuk lingkaran besar dan bergerak perlahan-lahan saling lirik, siap untuk menghantam siapa yang mendekat dan menangkis serangan dari manapun juga. Benar-benar merupakan pertandingan hebat yang kacau balau dan aneh. Cumbun yang masih duduk bersila memandang dengan mata terbelalak, dan dia menjadi silau ketika 7 orang itu sudah mulai menggerakkan senjata masing-masing untuk menyerang dan menangkis. Gerakan mereka demikian cepatnya, sehingga bagi Cumbun yang kelihatan hanyalah gulungan-gulungan sinar senjata dan bayangan orang berkelebatan tanpa dapat dilihat jelas bayangan siapa. Memang hebat pertandingan ini karena dipandang sepintas lalu, seolah-olah setiap orang melawan 6 orang musuh dan kadang-kadang terjadi hal yang lucu. Ketika Dewa Racun Bumi menyerang pengemis 8 dewa dengan pedang kembarnya, sepasang pedangnya ini membabat dari kiri kanan. Pengemis 8 dewa terkejut karena pada saat itu dia sedang menyerang Dewa Laut Selatan yang di lain pihak juga sedang menyerang Dewa Sastra. Akan tetapi terdengar suara keras ketika sepasang pedang Dewa Racun Bumi itu bertemu dengan tombak di tangan Dewa Dunia dan tongkat Dewa Racun Langit, sehingga seolah-olah 2 orang ini melindungi pengemis 8 dewa. Pertandingan sungguh kacau balau dan hanya Dewi Utara yang benar-benar amat cerdiknya. Dia tidak melayani seorang tertentu, melainkan